Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang teman-teman yang sudah hadir di Indonesia kali ini. Di sini saya dihadiri sebagai moderator selaku cerita langsung dan saya ditemani oleh Ibu Ayam. Alhamdulillah sehat. Produknya banyak. Disebut tadi satu-satu. Nanti kita sekarang masih lain, jadi kita mulai dulu. Ya. Yang kita ini kita akan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bunda-bunda? Di suasana yang sehat, suasana yang ceria, suasana yang semangat, dan suasana yang penuh kasih sayang. Di mana Zoom kali ini kita akan membuat bento ya Mbak. Trik-triknya apa? Rahasianya apa? Membuat bekal untuk buah hati kita tercinta dan juga buat suami mungkin, buat diri kita sendiri yang bunda-bunda semua adalah bekerja ya, supaya apalagi sekarang BBM naik ya. BBM naik jadi apa-apa serba mahal. Nah, sebaiknya kita memang dituntut untuk kreatif sendiri. Nah, di rumah sendiri, berkarya sendiri, lebih sehat, lebih murah, lebih hemat. Tentunya pastinya lebih bergizi ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu Bunda semua. Saya adalah Ibu Ayam Istikana, owner dari Nichi Bumbu Kari Jepang, sambal goreng garam Bu Ayam, ayam ungkep Bu Ayam, kering tempe Bu Ayam, dan bumbu dasar merah putih kuning Bu Ayam. Ya, itu semua adalah ciptaan saya. Saya adalah dengan eksperimen setelah menjadi sebuah produk yang bagus, yang betul-betul enak, betul-betul disukai oleh bunda-bunda semua, maka kita launchingkan dengan percobaan, sudah dengan hasil laboratorium dan dengan perizinan halal MUI-nya. Dan selanjutnya saya adalah guru dulu di Jepang 10 tahun, tinggal di Jepang 10 tahun sebagai guru TK di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Nah, sebelumnya saya waktu di Indonesia adalah sebagai guru fisika di SMP Negeri 7 Semarang dan di SMP Negeri 19 Purworejo. Nah, setelah itu karena mengikuti suami ke Tokyo, sehingga saya alih fungsi menjadi guru TK di Sekolah Republik Indonesia di Jepang. Nah, pengalaman saya sebagai guru TK di Sekolah Republik Indonesia di Tokyo itu, saya banyak menimba ilmu di sana, banyak mendapatkan pengalaman. Nah, itu bagaimana bunda-bunda di Jepang itu menyiapkan bekalnya untuk putra-putrinya dan untuk dirinya sendiri, supaya tetap hemat, sehat, dan tidak ribet. Itu loh. Karena pagi-pagi itu biasanya yang anak mau mandilah, yang ini mau sarapan inilah, tempatnya masih berantakan, yang ini nangis lah, suami juga nyiapin ini itu. Tapi ternyata nggak seribet itu karena kita ada manajemennya. Ada manajemennya. Jadi, oh ternyata begitu ya, begitu. Terus ada bumbu-bumbu khusus yang tentu saja tidak bisa dipakai saat kita membuat bekal. Nah, oke, sebelum lanjut kita cerita, sambil nunggu Mbak Rani sedang jemput anaknya sekolah ini ya, jemput anaknya sekolah. Kita akan bikin tamagoyaki. Tamagoyaki. Tamago itu telur, dalam bahasa Jepangnya telur ya, tamagoyaki. Saya menggunakan 3 butir telur. Lalu ada air. Kenapa sih bikin telur goreng ya? Sebenarnya telur goreng ya, tapi kok pakai air? Karena dengan adanya air itu jadi lembut. Jadi lembut. Terus pakai gula pasir. Lalu dengan pakai dasi. Dasi itu kaldu dari ikan. Dari ikan banyak dijual online ya Bun ya. Terus menggunakan kecap asin. Jadi tidak pakai garam, asinnya pakai kecap asin. Nah, di sini cenderung manis tamagoyaki itu. Nah, saya juga tanya ke teman saya orang Jepang, kenapa sih namanya waktu itu Yamas-Tasang. Nah, Yamas TU dari Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Kenapa sih orang Jepang seperti goreng telur kok manis? Padahal kalau di Indonesia kan goreng telur biasanya asin ya, asin gurih. Tapi kenapa kok manis? Kayak gitu. Nah, dia jawab, tentu saja kalau
apa itu manis itu kan yang disukai anak-anak. Anak-anak kan lebih suka manis juga, permen, es krim kan suka. Jadi yang disukai anak-anak. Nah, telur di sini adalah rasanya manis karena yang disukai anak-anak. Nah, ini bagus juga untuk bekal. Nah, sekarang kita buat bagaimana caranya ya, Bun ya. Sekarang kita akan bikin dulu tamagoyaki. Oke. Ini saya pecahin dulu telurnya ya. Dan bagaimana cara menggorengnya nanti Bunda akan melihat. Bikin tamagoyaki. Dan tamagoyaki ini bisa disimpan di kulkas. Ya, jadi buat sekali bisa untuk berhari-hari. Bisa tahan sampai 3 hari. Lalu kita masukkan gula pasir. Kita masukkan dasi. Lalu kita masukkan kecap asin. Lalu kita masukkan 1 sendok makan air. Lalu kita aduk sampai rata. Sampai rata betul ya, Bun. Supaya rasanya tercampur rata. Nah, setelah itu kita mau menggoreng. Bagaimana cara menggorengnya dan seperti apa bentuknya tamagoyaki? Mungkin Bunda ada yang sudah bisa, ada yang belum ya. Ya. Oke. Sekarang kita masukin minyaknya nggak terlalu banyak-banyak, sedikit saja ya. Ini saya menggunakan wajan yang lumayan tebal ya. Wajannya seperti ini, wajan kotak, lebih mudah. Nah, ayo Mbak Rani sudah datang ya Mbak Rani. Iya, halo, assalamualaikum ibu-ibu, baru pulang jemput anak nih. Mohon maaf, soalnya tadi lagi UTS, jadi ada yang perlu koordinasiin di sekolah. Oh iya, nah ini tamagoyaki sudah saya aduk, sudah saya campurkan, sekarang Mbak Rani yang goreng. Oke. Ya. Ini isinya berapa ya telurnya? 3. Nah, ini biasanya kita bagi antara 3 atau 4 kali ya. Jadi kalau Tidak sekali tuang ya? Enggak sekali tuang, karena nanti kita mau gulung ya. Nah, pakai garpu. Ya. Nah, pakai garpu untuk menggulungnya. Nah, ini ibu-ibu kalau misalkan untuk gulungan pertama, misalkan kita nggak terlalu mulus, itu nggak apa-apa. Karena nanti yang penting di gulungan terakhir kalau mau yang mulus tuh. Nah, ini di baliknya ketika masih setengah matang ya. Kenapa? Nah, kenapa? Fungsinya biar jadi nempel gitu. Nah, ini gini. Kalau nanti digulungnya itu ketika ketika udah terlanjur matang semua, nanti ketika digulung kelihatan ada rongganya gitu. Jadi kita nggak padat gitu. Sampai sini paham ya ibu-ibu ya kenapa digulungnya masih setengah matang ya. Nah, ini udah gini. Terus kita pindah ke pojok ya, yang salah satu ya. Ada yang suka pojokinnya tuh di sini aja bisa. Cuma kalau saya lebih senang ke sana sih. Ke depan. Ya. Nah, kita masukin. Kalau udah, ini dibuka nih yang sebelah sini, kita masukin tuh. Nah, gitu. Jadi ini yang bawahnya juga saling nempelin gitu. Setelah itu, nah kita balik. Nah, ini kan masih ada yang belum matang nih. Dia akan nempel. Nah.
Jadi ya, tuh. Oke. Ini kayaknya langsung aja saya jadiin 3 gulungan. Nih, masukin gini. Nah. Paham ya Ibu-ibu ya? Jadi kita gulung, kita tuang lagi adonan telurnya, terus kita pindah ke depan, kita tuang, terus kita masukin. Jadi dimasukin di bawah telur ini. Nah, kita gulung. Kalau udah gulung gini, nggak perlu dimasukin bawah ya, karena di bawahnya ini udah ada adonan telurnya. Kira-kira yang bawahnya udah matang. Nah, oke. Jadi, Cantik ya. mulus ya. Indikator matang. Indikator matangnya biasanya dipegang aja di sininya. Udah keras. Udah keras ya, udah padat. Masih ada yang belum. Ya, ini masih ada yang belum matang. Terus ini kan juga kelihatan kan? Nih ada telur yang belum matang. Nih kayak gini. Kita balik. Nah, ini kalau udah gulungan terakhir gini, hati-hati. Karena kan mulusnya tuh nanti di gulungan terakhir ya. Harus lebih hati-hati, lebih rapi. Sama jangan sampai gosong misalnya gitu. Tapi kecil kulkas ya. Bisa. Kalau telur biasanya saya saranin di kulkas aja sih, jangan di freezer ya. Ya, di kulkas aja. Nah, ini biasanya kan yang tengahnya kan udah matang ya, karena kan digulung-gulung kan dari pertama kan. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang belum matang itu biasanya malah di gulungan terakhir. Gitu. Dibalik ini. Sama di sisi sini nih. Kelihatan nggak ya? Yang di sisi dalam. Nah, ini. Nah, ini biasanya ini suka nggak matang nih. Solusinya bisa kita giniin. Nah, diberdirikan. Gini, jadi dikasih panasnya juga di sini. Nah, ini juga kita matangin. Kita berdiriin gini. Nah, jadi matang di semua sisinya. Oke, ini kayaknya udah matang. Nah, udah. Oke, pindahin ke sini dulu ya. Biasanya untuk motongnya itu ini pinggirnya dibuang. Tapi selera sih kalau mau dimakan juga nggak apa-apa. Nih, ini biasanya dibuang dulu pinggirnya. Kelihatan nggak ibu-ibu ini padat ya? Iya. Nih, padat kan, nggak ada helaian-helaiannya, nggak kelihatan kan? Terus ini kita bagi 2, terus kita bagi 3. Nah, nih. Jadi semuanya dibagi 6 ya? Iya. Oke. Nah, tuh lihat. Kelihatan nggak? Sebentar. Ya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan kan nggak ada layer-layernya nih, ada satu ini sedikit, ini yang biasanya gulungan pertama ini. Tapi yang lainnya padat kan, jadi nggak kelihatan apa ya, kayak cuman lembaran telur digulung gitu. Nah.
Oke. Ya, udah jadi ya Bunda ya. 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 Ya, kelihatan ya. Gimana nih ibu-ibu komennya? Bagus nggak telurnya? Kalau misalkan ini ada putih-putih, biasanya tadi ketika ngocok Ya, kurang rata. kurang rata. Cuman itu aja masalahnya. Cuman bagus juga ya, jadi ada putih-putih kuning-kuning. Gitu. Ini bisa dimasukin dalam wortel boleh. Cuman kalau disimpan di kulkas biasanya sih nggak usah pakai sayuran ya, Ya. biar lebih awet. Bisa hari ya. Bisa. Asalkan disimpan dalam tempat yang tertutup dan penyimpanan benar. Tinggal ngambil, tidak perlu goreng lagi. Jadi kenapa ya bekal anak sekolah itu mesti menarik? Ya. Jadi bekal makan bagi anak-anak pendidikan. Ya, gitu ya. Jadi bagi anak-anak makan adalah merupakan suatu pendidikan. Oleh karena itu berilah anak itu bekal yang menarik, yang porsinya cukup, tidak berlebihan, dan latihan tanggung jawab untuk anak-anaknya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang tidak menarik, berlebih, banyak, tapi kita menuntut anak itu harus habis. Lah itu kan berarti kan nggak konsekuen ya. Nah, jadi supaya anak itu bisa menghabiskan makanannya, latihan tanggung jawab, dan ketika anak-anak siang itu membuka makanan siang itu menarik. Itu selera makan sudah tumbuh. Nah, di situ maka itu ada ilmunya, ada triknya. Dan dari segi warna-warna juga ada ilmunya ya. Biasanya yang bikin bekal itu nggak menarik itu karena warnanya monoton ya. Ya, cuman betul. putih sama lauk ayam goreng, udah itu aja gitu. Itu yang bikin nggak selera makan gitu. Apalagi kan kondisi namanya bekal itu kan berarti udah dingin ya Bu. Ya. Nah, udah dingin, terus kita ngeliatnya juga kayaknya nggak menggugah selera gitu loh. Nah, itu. Jadi memang ternyata bunda-bunda di Jepang itu kalau bikin bekal tuh cantik-cantik. Oh, cantik-cantik. Tapi saya bayangin, bekalnya cantik-cantik. Seberapa capeknya bikin ya? Setiap pagi harus bikin banyak menu kayak gitu. Ribet. Saya bayangin, wah kok bekalnya cantik. Seberapa ribetnya ya pagi-pagi. Harus mandiin anak itu. Saya heran sekali. Oh, ternyata ada manajemennya. Supaya tetap cantik tapi nggak ribet. Ya. Nah, begitu ya Bunda ya. Nah, jadi bagi anak-anak makan adalah merupakan suatu pendidikan, dan bagi anak ada latihan tanggung jawab seberapa tugas yang diberikan bundanya bisa menghabiskan makanannya. Biasanya udah capek-capek dimasakin ternyata sampai rumah masih utuh. Nah, terus biasanya anak-anak memang tidak dibiasakan dengan jajan ya. Ya, kadang jajan-jajan cemil-cemilan yang ciki-ciki dan sebagainya itu kurang bagus untuk kesehatan, sehingga saat makan siang juga sudah kurang berselera. Begitu Bunda. Ada pertanyaan Bunda sampai di sini? Ya. Ini dulu Mbak Rani adalah murid saya TK. Ya, oleh karena itu ya Mbak Rani ya, dulu waktu di Jepang Mbak Rani adalah murid saya. Dan sampai sekarang bagaimana saya menyiapkan bekal untuk Mbak Rani ketika Mbak Rani dulu masih TK. Dan sekarang Mbak Rani dipraktekkan untuk anak-anaknya sendiri. Dan kalau misalkan pergi sekeluarga juga seringnya bawa bekal. Jadi menu bekal ini bukan hanya dipakai untuk bekal sekolah. Misalnya Bunda jalan-jalan keluar kota ya weekend, tapi dari rumah sudah bawa bekal. Ketika anak itu sudah keburu lapar, masih di mobil, belum ketemu restoran, belum ketemu rumah makan yang kita cocok, ternyata sudah ada bekal deh. Sangat membantu. Biasanya itu kadang anak-anak itu kita jalan udah mahal-mahal dibeli di restoran, udah nunggu lama, nggak mau gitu. Nah, jadi kenapa saya sering bawa bekal karena apalagi untuk anak kecil yang paling terakhir itu yang nomor 3 itu namanya Alfa kan masih 3 tahun, kadang masih suka pilih-pilih makanan. Betul. Jadi udahlah bawa aja yang dia pasti suka gitu. Dia bawa dari rumah. Nanti ketika misalkan nanti dia mau lapar atau apa baru beli gitu. Gitu. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bunda. Siapa ini? Bunda siapa ya? Oh, Bunda Asi. Oh, Bunda Asi. Assalamualaikum Bu Ayam dan Mbak Rani, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pas bentar lagi nih aku buat murojaah ilmunya. Alhamdulillah menunya baru lagi. Alhamdulillah. Ini Bunda Asi itu rajin banget bikin bekal ya. Iya. Terus apa namanya? Selalu mention di Dapur Pintar katanya semenjak belajar ikut kelas bento jadi apa namanya? Suaminya senang gitu. Oh, Bunda Asi boleh dong share kegiatannya setelah
belajar bento. Nah, itu gimana respon keluarga gitu? Bunda Asih bersedia buat open mic nggak ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kecil, jadi bisanya open mic aja. Ya, Mbak, ya alhamdulillah. Jujur start mulai masak tuh, aku tuh tadinya nggak pernah ke dapur. Terus pertama kali, bener-bener nggak pernah ke dapur. Hampir nggak pernah ya, bukan nggak pernah ke dapur, tapi hampir ya udahlah makan seadanya gitu kan. Nah terus semenjak pertama ikutnya kan kelas masak pintar nih. Terus waktu itu ikut kelas masak pintar, terus ikut dapur pintar, terus bento nih, yang gongnya sih bento sih. Jadi start pas bento itu, kok seru ya gitu, maksudnya pas nyoba-nyoba bikin, oh ternyata nggak sesulit itu. Terus pas bawain, alhamdulillah anak-anak sama suami, ya responnya, walaupun memang pertama-tama pasti bekal kan nggak langsung habis ya, maksudnya dilatih gitu, jadi lama-lama kita tahu kan anak senengnya apa gitu kan ya, terus ditambahin lagi gitu lama-lama tahu, terus alhamdulillah dapat ilmunya banyak, terus jadi semenjak startnya tuh habis Idul Fitri sampai sekarang tuh alhamdulillah masih istiqomah, maksudnya istiqomah nggak bekal terus gitu maksudnya. Masya Allah, makanya ya alhamdulillah Bu Ayam kan juga suka ya info Insya Allah dengan makanan itu salah satunya ya bisa bisa berkah lah. Maksudnya dengan kita niatin lillahi ta'ala karena Allah. Dan alhamdulillah kalau buat aku sih ini healing Bu Ayam sama Mbak Rani. Maksudnya kayak kepuasan tersendiri gitu kan, setiap orang beda, bahagianya beda-beda ya. Akhirnya saya nemuin gitu, maksudnya senengnya tuh di sini gitu loh, senengnya tuh nyiapin bekal tiap pagi. Nah makanya sampai sekarang masih istiqomah nih alhamdulillah. Dan menu juga udah mulai banyak gitu. Dalam pas namanya ilmu kan harus dimurojaah ya gitu. Pas ada lagi menunya baru lagi gitu kan. Masya Allah, ya udah akhirnya aku ikut lagi gitu, Bu Ayam, Mbak Rani. Terima kasih ya ilmunya, beneran deh ini, aduh Masya Allah. Salah satu pintu buat saya seneng masak sama ya siapin bekal lah gitu buat anak-anak. Makasih. Dan Bunda sama Bunda tuh yang namanya kita bisa menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita itu udah kepuasan tersendiri. Benar. Ketika anak-anak pulang sekolah, gimana hari ini? Makanya gimana? Enak Bunda. Hari ini habis, hari ini semangat gitu, kita udah seneng banget. Nah, dan ketika kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak, pasti anak-anak itu kan timbal balik buat kita. Karena secara psikologis dia itu sudah Bunda tuh menyiapkan sesuatu yang lebih buat aku, perhatian lebih buat aku, apa sih kurangnya buat aku? Bagi budaya, makanya ibu Bunda bilang apa, ayah bilang apa, udah deh ikutin saja karena Bunda-bunda ini sudah yang terbaik dan dengan ketulusannya. Dan itu sampai besar anak-anak ya, kalau kita memberikan yang lebih, yang ikhlas tulus pada anak-anak, sampai besar anak itu nggak lupa dan selalu terkesan dan lebih-lebihnya itu ya Allah. Udah nggak usah diomong deh pokoknya. Saya kan udah ngerasakan nih, Mbak Rani udah gede, adanya Mbak Rani juga udah gede, rasanya penuh dapat dari orang tua sehingga rasanya dia nggak ingin perhatian dari yang lain, merasa cukup dengan perhatian dari orang tua. Yang berbahaya lagi, ketika kita kurang perhatian kepada anak-anak dari apa yang kita bisa perbuat, takutnya dia cari perhatian ke tempat lain. Nah, itu kan harus dimulai dari awal, karena pendidikan itu adalah proses. Jadi pendidikan itu dilakukan secara terus-menerus. Gak cukup setahun 2 tahun ya? Gak cukup, terus-menerus. Begitu juga kita memberikan sesuatu kepada anak juga harus tahu terus-menerus. Seperti kita menyuruh anak untuk sholat ya. Gak bisa hanya sekali, 2, terus-menerus. Bahkan sampai 9 tahun, sampai 10 tahun, bahkan sampai sudah gede, harus ingatkan, sudah sholatkah? Terus-menerus. Nah, itulah pendidikan terus-menerus. Salah satunya dengan bekal ini dengan bekal. Nah, itu ketika saya menjadi guru TK di Jepang selama 10 tahun, ketika anak-anak itu makannya itu dengan tertib, dengan baik, dengan mandiri, maka anak-anak itu juga, yang lainnya juga akan tertib. Ya, coba lihat anak-anak kok yang makanya tertib, baik pasti dia belajarnya dan sebagainya itu tertib. Nah, tapi bagaimana
kita akan sesuatu yang mandiri, yang baik, yang tapi bekal kita saja nggak membuat menarik buat dia. Nah, jadi kan begitu. Jadi kita meminta anak untuk bertanggung jawab, untuk tertib, untuk mandiri, tapi kita pun sama-sama harus memberikan sesuatu yang buat anak-anak itu juga menarik, yang sama-sama dong ya, nggak memberikan tugas yang sekiranya anak itu tidak bisa, ya, tidak masuk buat anak-anak. Terus tadi ini Bu Asih kan cerita alhamdulillah dari habis Idul Fitri kemarin ya, sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Nah, sebenarnya salah satu kunci konsisten itu kan kita bisa menjalankan apa yang menurut kita tuh suka ya, dan nggak susah gitu. Mungkin kalau misalkan kok kayaknya buat praktek kok susah ya, ribet ya, itu tuh pasti akan susah juga kita buat istiqomah gitu loh. Jadi teman-teman yang baru belajar bento nggak usah ragu. Insya Allah ini ilmunya juga nggak susah buat dipraktekin secara istiqomah gitu. Ya betul, ya kan? Jadi kita memang harus cari yang gampang, harus niat dulu. Ya, yang mudah untuk kita. Insya Allah ini untuk prakteknya juga nggak sesulit yang dibayangin sama ibu. Apalagi kalau semuanya diniatkan ibadah ya. Iya. Jadi ringan terus juga sekali. Emang yang di dapur pintar itu kan emang segalanya kan sukanya praktis dan gampang ya. Iya, betul. Nah jadi kalau misalnya kita ngajarin bento atau bekal, tapi setiap pagi tuh dibikin hiasan bentuk-bentuk mata-mata orang, itu pasti akan menyulitkan dan akan susah untuk istiqomah. Ya. Itu. Jadi ternyata menara itu tidak sulit. Tidak sulit. Jadi tidak kalau setiap hari harus dibikin bentuk mata, bentuk rambut dan sebagainya. Aduh, sudah habis waktunya. Ya, atau enggak misalkan ada yang bilang malamnya kita siapin dulu mata-matanya gini-gini. Waduh, kadang-kadang namanya anak-anak kan malam-malam kita belum nyiapin belajar. Ya. Terus udah gitu baca buku lah, minta ditemenin main lah, terus kakak beres-beres, kakak adiknya minta dikeluarin dulu dan sebagainya. Terus kita kadang-kadang udah ketiduran ya, mau nyiapin mata-matanya, udah capek kan pasti kita nggak sempat. Ya kalau anaknya satu, kalau anaknya lebih dari satu, barangnya tiga. Itu udah nggak bakal sempet lagi gitu loh. Jadi insya Allah kayaknya Bu Asih juga anaknya nggak cuma satu ya kayaknya ya. Iya. Nah itu kan juga apa namanya cari yang praktis ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau bayanginnya harus dibikin gambar-gambar gimana kira-kira bisa nggak Bu Asih kalau kita bikin bento menarik tapi harus yang bentuk-bentuk mata-mata gitu kira-kira ribet ya? Bisa dijalanin nggak setiap pagi? Oh ya ribet. Ya enggak, kalau aku sendiri dengan apa metodenya di dapur pintar ini, metode bentonya ini ya buat aku paling nyaman sih. Maksudnya metode cara dengan cup gitu, terus dengan di freezing di freezer itu udah paling gampang. Saya tuh tiap pagi siapin tuh jam 6 loh. Maksudnya enggak yang harus subuh gitu bangun tuh enggak. Jadi ya subuh bangun, maksudnya habis itu kita kan ngapain ya gitu. Pokoknya saya punya start tuh jam 6 saya start, ya udah nanti kira-kira jam setengah 7 tuh udah semuanya tuh udah selesai gitu maksudnya. Jadi bukan yang harus dari pagi jam 3 pagi bangun gitu, enggak gitu. Jadi ya intinya kalau aku sih praktis. Aku yang praktis tapi cantik gitu. Terus kalau kata temennya anakku yang gede di sekolah tuh, wah bekalnya apa namanya sehat, maksudnya sehat tapi ada gitu yang ngomong ya, ada yang bilang apa kayak apa dibilang mewah sih enggak ya, maksudnya kayak ceria gitu, padahal nggak ada apa-apa kan, nggak ada mata, cuman modal apa sih cup itu sama menyusunya aja gitu loh maksudnya gitu. Cuman seneng aja tiap hari itu ada yang ngeliatin gitu, bawa apa sih gitu, cuman kayak gitu. Apa udah kalau share nggak apa-apa, sharing aja Kak, aku bilang kan aku agak banyak, share aja nggak apa-apa gitu. Ada yang langganan minta apa, maksudnya kalau bawa ini nanti ini ya gitu, maksudnya ada apa gitu kan nanti ya udah nggak apa-apa, yang penting share bisa gitu, udah nggak apa-apa gitu. Ada ya temennya penasaran ya Bunda Asih, anak jadi Bunda siapa apa gitu ya. Iya, dia juga pengen kayak gitu sama ibunya gitu ya kan. Aduh, Masya Allah. Iya, makanya jadi kadang aku bawain nggak apa-apa, lebih maksudnya lebih maksudnya agak banyak, nanti bilang nggak apa-apa buat di share gitu kan. Maksudnya sekarang kan juga udah, yang penting kan udah bersih gitu kan sekarang kan gitu kan, udah, meskipun itu kan kelasku kebetulan kelasnya nggak banyak, anaknya cuma sedikit gitu sekelas, jadi intinya ya nggak apa-apa kalau mau share gitu loh maksudnya gitu. Iya. Gitu sih. Makasih apa? Untuk bekal apa saja yang dibutuhkan tadi? Oh ya, makasih Bunda Asih sharingnya ya. Sehat terus ya. Kita ketemu lagi ya, sehat terus, teriring pulang. Iya, sama Bunda bersama keluarga. Amin, sama-sama ya Bu. Karena ibu itu adalah tonggak ya. Iya. Utama dalam keluarga, bagaimanapun itu utama, nomor satu itu ibu.
akan pegang kendali untuk suami maupun untuk anak-anak kita. Iya, Nomor oke. satu ya Bunda ya. Oke, tadi mau makasih ya, senang banget ya dapat share dari Bunda Asih. Nih, nah ini dia. Pertama saya mau nanya dulu, Mbak Melia, ini udah selesai belum kok? Kita masih banyak share ya. Cuman tadi kalau untuk apa namanya tamagoyakinya udah selesai ya kita bikinnya. Tapi tenang aja Bunda Melia, nanti di kelas ada lagi ya resep takoyakinya. Ini tamagoyaki ya. Ini dari Mbak Fania, bisa diinfoin Kak untuk peralatan yang dibutuhkan. Untuk peralatan yang dibutuhkan tentunya cuman wadah bekal ya, wadah bekal apa aja terserah. Nggak harus yang bentuk gini begitu, enggak. Pokoknya wadah aja. Nggak perlu juga wadah bekal yang harus ada sekatnya, kan tahu kan teman-teman biasanya wadah bekal tuh ada yang ada sekat-sekatnya 3, nggak perlu yang kayak gitu. Saya malah lebih senang wadah bekal itu cuman yang mana ya, maaf ini saya nggak ada di sini kebetulan, di dapur ada sih, tapi ini kebetulan yang ada di sini cuman ini aja, sebentar, cuman kayak gini. Misalkan wadah bekal yang kayak gini aja, yang nggak bener-bener nggak ada sekatnya, tapi ini bukan wadah bekal ya teman-teman ya, ini cuma aluminium ini cup. contoh aja ya. Contoh, saya mau lebih senang pakai wadah bekal yang malah nggak ada sekatnya, jadi bener-bener apa ya namanya, nggak ada sekat, kosong aja gitu. Ya. Saya lebih senang yang kayak gini. Dan kalau bisa wadah bekalnya itu nggak perlu gede-gede. Ya. Nah, biasanya saya pakein ukuran 350 ml. Itu untuk saya dewasa juga pakai segitu, apalagi anak-anak ya. Kenapa kita nggak boleh gede-gede? Kenapa Bu? Ya. Karena kita harus mengukur sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kan ada anak yang makannya tidak banyak-banyak. Kenapa bekalnya harus banyak? Padahal kita harus melatih tanggung jawab. Dan yang juga, dari rumah habis gitu ya. Terus juga wadahnya kalau misalkan terlalu besar, nanti kita isinya nggak bisa padat. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan wadahnya cukup besar itu terus nggak padat, nanti mudah rusak, kena goncangan. Karena gitu. di ilmu bento ini, di ilmu bento ini yang pertama adalah karena padat, ya penuh. Harus. Jadi nggak besar-besar tempatnya ya? Enggak. Saya pakainya yang merek apa ya Mbak Tiwi ya? Lion Star apa ya? Ada nih seperti ini. Ini sebenarnya buat saya ini kan untuk bekal suami ini segini biasanya saya. Gitu, segini. Gede. Saya biasanya kalau untuk anak-anak ini ukuran 450 ml kalau segini apa 500 gitu. Nah, perlengkapan apa yang dibutuhkan? Cuman silikon cup. Paling silikon cup. Silikon cup nanti linknya di-share. Share-nya kapan ya Mbak Tiwi? Mau di-share hari ini ya? Siapa tahu teman-teman mau siapin ya. Nah, silikon cup itu murah banget. Ada fotonya nggak Mbak Tiwi? Atau kita... Dan silikon cup itu aman, bisa dicuci, bisa diulang-ulang, sehat. Bahkan dipanaskan, dipanggang, di microwave pun aman. Bisa, dikukus boleh, masuk freezer juga bisa. Itu sekarang harganya 3.500 satu bijinya. Dulu sih 2.500 ya, sekitar 2 bulan lalu. Tapi kan untuk berulang-ulang. Tapi bisa untuk berulang. Jadi bahkan setahun nggak rusak ya? Enggak, jadi satu orang beli aja 20 biji gitu. 20 biji kali ya. 70.000 tuh udah bisa untuk keluarga. Dan bisa dipakai berulang-ulang untuk seminggu tuh udah cukup banget. Dan bisa dicuci kembali. Ini juga fungsinya banyak teman-teman semua. Jadi nanti bisa juga buat bikin puding, itu juga boleh. Puding, habis itu atau bikin gratin, makaroni panggang atau makaroni skotel gitu per 1 cup 1 porsi itu juga bisa. Jadi dalam bento-bento ini adalah sehat, ya memenuhi kebutuhan gizi, sehat, cantik, praktis gitu. Jadi biasanya kita bikinnya di weekend masak ini. Nanti di hari hanya gimana? Dipanasin nggak perlu. Nanti akan dijelasin kenapa nggak perlu dipanasin ya. Di grup. Pokoknya tinggal masukin aja, simple gitu. Dan serasa ada bunda-bunda yang bilang, wah kalau pas masak seperti ini serasa ditemani Bu Ayem katanya. Iya. Coba Mbak Tiwi kirimin lagi deh foto bento tadi. Minta tolong Mbak Tiwi. Yang barusan tadi kirimin bento itu. Kan ada lagi yang bento gede gitu. Itu bento besar, habis itu ada sekat-sekatnya. Itu kalau saya malah kurang recommended ya. Karena soalnya besar. Terus bukan yang ini Mbak, yang ada merah itu, iya udah jadi. Itu nggak praktis juga ditaruh di tasnya anak-anak gitu. Memenuhi ya, berat juga. Penuh juga, berat juga gitu. Jadi saya memang lebih senang yang kecil-kecil. Gitu. Dan emang kuncinya itu adalah padat ya. Iya, padat nggak kena goncangan. Jadi aman.
Ya, tunggu ya Bunda ya. Sebentar. Nah, ini ada bento bekalnya ya. Nah, ini tahu nggak teman-teman, nyiapinnya berapa menit? Itu cuma 5 menit untuk 2 bekal ya. 5 menit 2 bekal loh Ibu-ibu. Nah, gitu. Memang ada ilmunya ya. Ada Nah, ilmunya. ini belajarnya saya di Jepang dulu 10 tahun. Paling-paling kalau misalkan kita bisa bilang lebih dari 5 menit, misalkan karena ibu-ibu tuh udah ngitung rebus telurnya. Misalnya gitu kan nggak mungkin ya rebus telur cuman 5 menit kan nggak, pasti lebih, paling nggak 10 menit. Nah, tapi teman-teman bisa menatanya. jadi teman-teman bisa bangun tidur misalnya pas subuh tuh rebus telur dulu kan, kita tinggal sholat atau apa gitu. Terus natanya udah langsung aja. Gitu. Ini udah nggak perlu dimasak-masak lagi. Begitu ya Bunda ya. Sehat, menarik. Jadi ketika anak-anak itu bekalnya sudah menarik, maka sekolah itu senang. Ya, berangkat sekolah senang. Jadi di dalam ilmu pendidikan ciptakanlah bahwa sekolah itu senang. Jadi kita berangkat sekolah senang, berangkat sekolah menarik. Dan ketika anak mau berangkat sekolah senang, maka ilmu yang didapat dari sekolah akan maksimal. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semua? Mungkin ini dari materinya sih Mbak. Oh iya. Ibu, itu kan tadi kita mau tanya nih, gimana biar nggak cepat basi atau cepat bau? Oh, biar nggak cepat basi cepat bau. Nah, salah satu triknya biar nggak cepat basi itu atau bau ya, jangan pakai bumbu yang menyengat. Betul. Jadi kita memang ada bumbu-bumbu tertentu yang tidak boleh. Iya. Jadi milih menunya juga ini ya. Menunya juga menu-menu tertentu ya. Ada menu yang mungkin nggak layak buat dijadiin bekal juga ada ya Bu. Iya. Jadi nggak pakai bumbu yang menyengat. Makanya kalau seperti bawang merah gitu nggak dipakai dalam ilmu berbentoan. Kenapa? Karena ketika mau buka bento kok baunya sudah seng kayak gitu, nanti sudah turun nafsu makannya ya. Jadi pakai bumbu-bumbu yang slow supaya nggak cepat basi. Gimana? Nanti ada di kelas bento bagaimana caranya ya. Salah satunya adalah nggak perlu dipanasi. Nggak perlu dipanasi. Salah satu triknya. Kita kasih bocoran nih ya. Iya. Nggak perlu dipanasin kembali. Justru malah dipanasin kembali rawan basi. Rawan basi. Gitu ya Bunda ya. Nah, jadi nanti lengkapnya jangan lupa ikut kelasnya ya Bunda semua ya. Iya. Mungkin saya jelaskan. Iya, untuk bulan depan kita. Bulan depan nggak ada. Ini mau ngejelasin dulu silakan. Jadi Bunda besok untuk bentonya kita akan membuat bento dan cara lengkap membuat bento, resep dan cara masak bentonya, lalu tips mudah dan cepat mulai dari membuat, menyiapkan sampai menata bento. Nah, nanti ada rahasianya kenapa bisa 3-5 menit itu bisa 2 bento ya. Iya. Nah, itu yang rahasianya tuh di situ sih. Jadi orang merasa mungkin mikirnya ya Mbak ya bikin bento ribet kayak gitu. Nah, padahal kalau kita udah tahu ilmunya seperti tadi yang Bunda Asih bilang, itu cepat banget ya Mbak. Iya. Nah, dan untuk menu bentonya, ya dibacakan. Ya, tadi ada sebentar ya Bunda. Nah, jadi ada ini. Kita akan membuat tamagoyaki. Untuk tamagoyaki bisa disimpan 2-3 hari ya Mbak. Dan iya di kulkas. Lalu ada sandwich, ada salatin juga. Nah, jadi Bunda bisa tetap sehat ya. Enak, sehat gitu. Lalu ada sosis ayam. Tumis sosis ya? Iya. Merek madu. Lalu ada tumisan sayur, ada hamburger juga. Nah, ini. Biasanya anak-anak suka burger ya. Gitu. Jadi komposisi gizi lengkap ya Mbak Dewi? Iya, untuk komposisi gizinya nanti lengkap sekali. Jadi selain enak, sehat juga dan juga nggak cepat basi. Nah, ini kan biasanya ibu-ibu kan bingungnya biar nggak basi itu gimana kayak gitu. Terus anak mau kayak gitu gimana. Nah, nanti akan dijelaskan secara lengkap di kelas. Untuk bagi Bunda yang pernah mengikuti kelas dapur pintar, saya garis bawahi kelas dapur pintar ya Bunda ya, itu 49.000, dan bagi yang belum pernah mengikuti kelas dapur pintar itu 75.000 ya Bunda ya. Jangan sampai saya pernah ikut kelas Bu Ayam tapi kok dapat harga umum. Nah, ternyata pas dicek itu belum pernah ikut kelas dapur pintar. Mungkin Mbak Rani apa ya alasannya kenapa harus ikut kelas dapur pintar dulu?
Nah, jadi alasannya ikut kelas dapur pintar dulu karena dapur pintar itu kan basicnya ya tentang manajemen dapur. Nah, di dapur dasarnya pintar ya. dasarnya itu diajarin tentang food prep, manajemen belanja, manajemen uang belanja juga. Jadi manajemen belanja kita shoppingnya, grocery shoppingnya sama manajemen kelola uang belanja nih gitu. Jadi kita dapat uang dari suami, kita kelolanya gimanain. Kita bisa ngecek juga udah saatnya kah kita tuh sebenarnya nambah penghasilan atau sebenarnya kita tuh udah dikasih banyak loh sama suami, cuman ada pos-pos yang bikin kita tuh bocor gitu loh, sehingga kok nggak bisa nabung-nabung ya gitu loh. Nah, kita bisa belajar evaluasinya dari situ. Betul. Nanti kalau udah dari situ, baru kita belajar kembangin ilmu-ilmu lain. Kita di sini ada kelas bento, kelas masak pintar, ada juga kelas bikin roti, bikin kue, fotografi, kan itu juga akan berguna gitu loh. Jadi kalau kenapa sih belajarnya tuh manajemen dapur dulu? Nah, ibu-ibu sebelum kita nih misalkan merambah ya, belajar per bakingan, perkuean gitu ya. Terus kita belajar fotografi buat yang jualan makanan nih. Nah itu kita beresin dulu dapur kita, karena dapur itu kan dari sumber pusat aktivitas keluarga kan. Dari dapur menentukan sehat apa enggaknya keluarga kita. Misalkan ibunya masih sering mungkin makan di luar atau apa kan mungkin masih boros lagi, terus juga di luar kan juga belum tentu lebih sehat juga makanannya. Nanti percuma kita bisnis juga nanti anaknya belum tentu sehat juga ya. Tapi kok dan dari dapur juga menentukan sehat atau enggaknya keuangan kita. Kalau kita udah bisa manage keuangan, nanti insya Allah kita belajar bikin donat, bikin kue di dapur pintar, kita jualan, uangnya bisa kita kumpulin. Nah, tapi kalau kita belum tahu tentang manajemen keuangan, bocor sana sini. Wah, nanti kita mau dapetin uang banyak juga tetap akan bocor lagi gitu. Jadi pengeluaran uangnya jadi kurang tepat sasaran. Ya, jadi kita belajar manajemen dapurnya dulu, baru kita belajar ilmu lainnya gitu. Betul gitu. begitu ya. Karena memang sebenarnya kelas dapur pintar tuh awalnya cuma dapur pintar aja. Ya, jadi ikut kelas dapur pintar sekali, murah berkali-kali. Iya, murah berkali-kali, udah ikut kelas dapur pintar sekali, dapat hadiah lagi. Masih ada dapat sambal goreng garam bu ayam, masih dapat mici kare Jepang. Nah ini apa ini? Berarti lebih baik ikut. Di dapur pintar ada ini kok, belajar tentang bikin bumbu dasar juga ada di dapur pintar. Nah, tapi teman-teman misalkan Mbak Lia ini misalkan belum ke dapur pintar, tapi pengen dapat diskon juga di kelas bento, itu nggak apa-apa. Berarti daftarnya langsung sekaligus sama dapur pintar, nanti kelas bentonya langsung diskon ya Mbak Tiwi ya, gitu. Ya betul. Jadi ikut kelas resep bumbu dasar ada di kelas dapur pintar. Dan jika sudah ikut kelas dapur pintar sekali, ikut semuanya kelas adalah harga diskon terus. Padahal kelasnya ada terus. Mau pilih kelas yang mana? Bahkan kelas tentang kesehatan anak aja nanti ada ya dari dokternya. Dari dokter langsung. Ada dokter langsung nanti dengan dokter Leli. Ya, dokter spesialis ya beliau ya. Itu nanti ada akhir bulan. Ada akhir bulan. Berarti nanti kalau udah pada mau konsultasi tentang anak, dokternya sekarang ada di Belanda ya? Iya, dokternya sekarang lagi di Belanda. Kuliah di Belanda S3. Ya, jadi ada. Jadi mau kesehatan lah, mau bikin kue lah, fotografi kan biasanya udah pintar bikin kue-kue, bikin masakan. Terus kita foto kan buat kita promosiin di sosial media. Nah, itu ada ilmunya juga. Ada fotografer ahli ya, bukan saya tentunya yang ngajar. Bahkan tentang bebenah rumah pun ada ilmunya. Nah, jadi ikut kelas dapur pintar sekali, murah berkali-kali. Ya, jadi di kelas bento ini adalah khusus untuk buah hati kita, untuk suami kita, dan lagi-lagi Mbak Rani, ilmu kelas bento ini bukan hanya untuk bento. Jadi untuk menu harian di rumah juga. Bisa juga. Karena biasanya menu-menu bento ini kan kita bingung. Anak-anak tuh susah makan ini, makan itu, makan apa ya. Oh iya, kita udah punya ilmu bento, udah punya stok. Nah, jadi bisa untuk menu harian juga yang disukai anak-anak. Ini yang baru bergabung, bisa lihat. Kelihatan nggak ya? Tapi nanti ada ya takoyaki ya di kelas bento ini ya. Kelihatan ya. Oh ya ini deh, begini aja. Nih takoyaki, tamagoyaki, rasanya manis. Ya, telur tapi rasanya manis. Nah, ini memang telur yang disukai anak-anak. Ya, begitu kata orang Jepang. Kok telur kok manis sih? Ya karena anak-anak tuh suka manis. Makanya kita bikin tamagoyaki. Tamago itu telur yang rasanya manis ya. Tapi kalau misalkan nanti nggak suka nggak apa-apa juga. Bisa pakai telur sesuai dengan selera masing-masing. Bisa. Tapi digulung gini kan lucu, bisa di stop. Dan ternyata cantik ya. Dibuat bekal itu nggak lebar kayak gitu. Jadi bisa disesel-sesel. Bisa disesel. Dan juga ini kan tadi telurnya 3 ya Bu. Telur 3 jadi 6 potong ya. Jadi kalau mau satu potong satu telur itu cukup 2 biji ini itu sudah
seperti satu telur, Iya. gizinya, proteinnya gitu. Atau misalkan Dan bisa disetok ya. ya, atau misalkan mau nggak full satu telur, kita pengen bikin setengah telur aja, berarti kan cukup satu potong ini ya. Nah, tapi kan tentu proteinnya nggak cuma dari satu telur ini, kita masih ada lauk lain ya. Iya. Nah, jadi sering, kenapa nih, ada yang bertanya juga, kenapa sih orang Jepang itu biasanya kalau bekalnya macam-macam lauknya, Macam-macam. udah ada telur, Sudah pakai ada ayam lagi, terus ada biji-bijian, ada buah-buahan, karena kita kan mengambil dari warnanya. Kalau misalkan kita cuman proteinnya cuma dari satu telur aja tanpa ada yang lain, itu biasanya warnanya kurang. Karena kan kalau kita ngambil warna kuning dari telur, Ya. nanti kita ambil warna coklatnya dari ayam misalnya gitu. Jadi kita betul. variasi Hijau, gitu. merahnya dari buahnya. Jadi menggugah selera saat makan Iya. siang. Jadi nggak perlu yang misalkan lauk gitu ya, itu ayam full gitu juga nggak perlu, karena misalkan ayamnya misalkan setengah porsi, toh setengah porsinya lagi kita bisa ambil gizi dari telurnya, Iya. dari proteinnya, jadi udah cukup gitu. Jadi anak nggak bosen ya? Nggak bosan, nggak dan bosan. bisa dapat dari dua warna juga, misalkan dari Telurnya. telurnya kuning, ayamnya coklat Heeh. gitu. Atau misalkan kita bawa daging sapi kan lebih coklat tua lagi gitu loh. Intinya kita bisa kombinasi. Wah, tapi repot ya, setiap hari harus masak ini itu. Nah, itu situlah ilmunya. Ini segini ini bisa untuk seminggu, kita masak sekali kan? Iya. Iya, bisa seminggu atau 3 hari lah ya. 3 hari ya kalau tamu punya lagi 3 hari. 3 Bisa. hari. Jadi kita nggak perlu masak setiap hari ya Bu, Iya. kalau buat bekal ya. Ya, itulah rahasianya orang Jepang. Makanya Iya. tetap cantik, tetap sehat, tapi nggak ribet. Nggak ribet. Kenapa kita perlu nih di Jepang itu manajemen kayak gini? Karena di sana nggak punya ART. Nggak punya ART, jadi semuanya sendiri. Ya, dan saya khawatir nih ibu-ibu. Sekarang itu banyak orang yang kemarin nih, baru sepupuku kan ngabarin saya, Ran, ada yang mau kerja nggak? Saya di Semarang gitu. Jadi dia ditinggal sama ART-nya. Kan sedangkan kan saya kan tinggal di desa ya. Jadi kan mungkin tetangganya tuh banyak yang butuh pekerjaan. Ya, cuman jadi kegalauan ibu-ibu di Indonesia nih udah makin banyak juga nih. Soalnya udah jarang yang mau kerja jadi ART ya. Betul, susah kan ngelola susah. ART. Mungkin beda zaman ketika masih Dulu ya. ketika 20 tahun lalu kan kayak bude-bude saya juga tante kan pada wanita karir ya, jadi sepupu saya banyak yang dititipin pembantu ya. Kayak dulu aku kecil juga ada di Semarang ya, tapi di Jepang nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Jadi kita 10 tahun semuanya dengan 2 anak ngajar juga. iya, Kalau nggak malam pakai saya ART. juga ngajar di kedutaan Brunei, ngajar agama Islam ya, mengaji. Pagi juga ngajar di sekolah Indonesia. nggak pakai Nggak ART. pakai ART. Nah, tapi tapi semuanya bisa ya. bisa karena ada manajemennya. Ada manajemennya. Nah, di Indonesia tuh khawatir saya tuh kayak di Jepang, karena nyari ART susah. Kalaupun ada juga bayarnya tinggi banget gitu ya, gitu loh. Jadi banyak yang galau gitu loh. Jadi kalau misalkan kita seandainya ya udahlah kita siapin aja gitu loh. Kita mungkin mentalnya akan susah nih nyari ART gitu. Tapi kalau kita udah ke manajemennya, why not gitu ya. Kita berani gitu insya Allah. Jadi manajemen dapur, manajemen keuangan, manajemen pintu, kita punya manajemennya, semuanya Insya Allah bisa. Ya, Nanti memang, juga ada manajemen beres-beres juga. Nah, juga ada ya. ya, Itu nggak setiap bulan tapi. ya memang seorang ibu harus begitu ya, harus bisa, harus kuat, harus. Tapi insya Allah dengan bagaimana ibu itu maksimal akan dicontoh oleh anak-anak kita. Oh, ibuku maksimal, ibuku pintar, ibuku hebat, maka aku pun harus hebat. Nah, jadi seorang ibu adalah contoh langsung. iya benar. Nah, ngomong-ngomong contoh langsung nih, jadi inget nih. Jadi dulu ada seorang ibu Indonesia, Bu Ani Iwasaki, itu menikah dengan orang Jepang ya. Itu cerita begini. Di Jepang itu kan nggak pada pakai ART itu orang tuanya ya. Jadi ibu-ibu tuh tahu nggak sih teman-teman gendongan depan kan kayak ergo baby gitu ya. Nah itu tuh digendong sambil masak tuh gendong belakang, gendong depan, nyuci, jemur dan sambil gendong. Jadi anak-anak tuh ngerti repotnya. Oh jadi dia bisa menilai repot ya ternyata nyuci baju gini gitu. Wah, saya harus menciptakan mesin cuci nih. Nah, akhirnya anaknya berpikir. Karena anak itu dari kecil dihadapkan dengan realita kehidupan. Jadi dia tahu susahnya nyuci piring, misalkan. Sehingga itu ketika besar, dia jadi menciptakan mesin cuci piring. Dishwasher itu, gitu. Atau misalkan, wah repot ya ibuku setiap kali masak gini-gini. Akhirnya mereka menciptakan microwave. Nah, gitu. Tapi kalau kita nggak, anak kita tuh jarang diliatin sama sesuatu realita ya, serba instan, ada mudah pertolongan dan sebagainya, nanti dia nggak akan tahu susahnya. Nggak jadi kreatif ya? Nggak kreatif gitu loh. Jadi sebenarnya nih masalah yang memang nggak apa-apa anak-anak untuk lihat ya realita ya. Jadi bukan masalah yang kayak misalkan ketidakharmonisan rumah tangga, bukan yang kayak gitu. Tapi ini memang masalah-masalah yang memang anak-anak itu jadi
kreatif gitu loh dengan ada ini. Jadi nggak apa-apa kita lihat, oh Jadi, ibu-ibu repot otaknya banget. Iya. tumbuh berkembang ya, jadi tumbuh kembang. Iya gitu. Jadi memang nggak apa-apa kita menunjukkan tentang realita kehidupan ke anak-anak ya. Apa adanya. Apa adanya gitu. Dulu saya juga waktu Mbak Rani kecil, saya coba ngajar, sebelum berangkat ngajar, di sana kan sepeda itu membudaya ya, Iya. membudaya. Jadi tak gendong di belakang, kayak kanguru, di Iya, depan benar. ya, di belakang. Iya, saya adik saya di depan, Oh, saya belakang. Di belakang ya. Saya belakang, adik saya di depan. Oh, tak gendong di depan, naik sepeda. Wih, tapi Itu kita menerjang salju ya Bu ya? Iya. kita menerjang salju tau nggak teman-teman gitu. Ya. Gitu. Ya begitulah seorang wanita ya Bunda ya. Makanya di Jepang tuh BBM murah ya. Ya. Kita jadi ngebahas BBM ya. Soalnya Jepang tuh BBM tuh murah banget. Tapi sekarang kan BBM naik, jadi Bunda-Bunda mesti bisa siapin masak di rumah sendiri, masak sendiri, bekal yang sehat. Karena nanti kalau apa-apa serba beli, nggak sehat, dokter juga mahal lagi ya. Iya dokter, nah itu dia. Jadi insya Allah kalau kita manajemen dapur udah beres, insya Allah anak-anak sehat juga gitu, sehat. Nanti bisalah kita belajar yang lain-lain lagi, gitu ya. Bunda, ada pertanyaan sampai di sini Bunda? Kelasnya akan berlangsung besok jam 1. Ya. Nah, yang paling sedih itu ini, kadang-kadang kelas sudah dimulai, masih daftar. Ketinggalan itu. Aduh Bunda, padahal sudah tutup, padahal sudah nggak ada lagi, nanti bulan depan nggak ada lagi gitu ya Mbak ya. Ya, itu sering terjadi. Sayang, aduh, udah close kelasnya begitu. Yaudah, oke. Jadi saya mau tanya nih siapa aja yang udah daftar selain Bunda Asih tadi nih. Nah, Bunda Mega. Oke, Bunda Mega. Ini setiap hari kan kelasnya. Kelasnya berapa hari Mbak Dewi? Bisa dijelasin? Untuk kelasnya berlangsung selama seminggu ya Bunda ya. Nah nanti kelasnya kita lihat WhatsApp group, jadi untuk waktunya lebih fleksibel ya Bunda. Dan nanti juga kita ada challenge. Nah challenge-nya itu nanti membuat bento yang udah di-share sama Bu Ayam resepnya. Untuk apa? Nanti pokoknya ada reward juga. Kita kasih bocoran dikit nggak apa-apa ya Mbak Rani. Jadi nanti biasanya bagi yang bunda-bunda yang rajin, itu nanti kita kasih reward. Nah untuk rewardnya apa? Itu masih rahasia ya Bunda. Iya, jadi saya tuh tim dapur pintar itu emang di flyer itu kita nggak pernah ngasih tahu. Oh kita ada kelas, ada hadiahnya, rewardnya. Kita emang nggak tulis reward itu di flyer gitu loh ibu-ibu. Jadi kita mau ibu-ibu itu emang masuk kelas tuh memang benar-benar karena keinginan untuk belajar. Nah, cuman kita ada challenge lah biar menarik, kita kasih door prize gitu. Cuman ini emang nggak pernah kita sengaja kasih tahu di di flyer ya, Mbak Tiwi ya. Gitu. Dan jika ada selama kelas berlangsung, jika Bunda mempraktekkan ilmu yang saya berikan, ada kesulitan silahkan tanya langsung ke Bu Ayam. Masih dalam bimbingan Bu Ayam. Nanti kita ada grup diskusi dan grup materi ya. Jadi nanti nggak akan tenggelam materinya gitu loh sama diskusinya. Jadi kalau diskusi kita ada grup sendiri, nanti di materi kita ada ini share materi sendiri. Jadi ilmunya sampai kapanpun masih bisa dipakai ya. Dan videonya masih terus bisa kan diputar ya Mbak Tiwi? Ya. Tidak ada batas waktunya ya? Tidak ada batas waktunya. Oke Bunda. Ada lagi pertanyaan Bunda? Silahkan. Ya. Karena sudah 1 jam kita sharing bareng, nggak kerasa ya Bu ya. Oh ada pertanyaan lain. Wah Masya Allah Bunda Dian kalau kuliah ya Bun nggak wajib kok untuk ikut challenge-nya. Tidak wajib, tapi yang penting dapat ilmunya ya Bunda ya. Nah itu ilmunya yang mahal. Makanya kadang ada yang gini, Bun aku pengen ikut kelas, takut ketinggalan kan bulan depan nggak ada. Nah, tapi aku nggak bisa praktek nih, soalnya aku minggu ini lagi sibuk atau kita ada dinas di luar kota dan lain sebagainya. Tapi aku pengen ngumpulin ilmunya, nggak apa-apa juga, banyak juga yang kayak gitu. Terus tahu-tahu di lain waktu dia bisa praktek, mention dapur pintar, gitu kita seneng ya ngeliatnya. Ternyata masuk juga ya. Iya, juga. Jadi nggak wajib buat ikutin challenge-nya, nggak wajib. Tapi nanti seru sih kalau misalkan lihat teman-teman pada praktek, nanti Bunda juga bisa, Bunda Dian tadi kalau nggak salah namanya, tuh Bunda Dian juga akan dapat ilmu juga dari teman-teman. Gitu. Terus tergugah ya. Nanti pokoknya jadi ikut semangat lah, soalnya kan bulan depan nggak ada kelas bento, jadi sayang kalau misalnya. Karena saya harus ngisi kelas lain bergantian dengan mentor yang lain. Iya, gitu. Ada lagi pertanyaan Bunda? Silahkan. Oke. Mungkin karena sudah 1 jam kita sharing bareng, sebelum saya tutup ada tambahan dari Mbak Radi dan Ibu Ayam. Oke, dari saya cukup ya kayaknya. Oke. Dari saya terima kasih Bunda-bunda semua atas kehadirannya. Semoga Bunda-bunda semua selalu sehat selalu,
sayang dan tetap bahagia bersama keluarga, jadilah ibu yang hebat, jadilah ibu yang semangat, jadilah ibu yang penuh tulus kasih sayang bersama keluarga, dan insya Allah anak-anak pun akan timbal balik, suami dan anak pun timbal balik kepada kita. Semoga mudah-mudahan semua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di kelas Bento batch 7. Ya, Terima kasih. oke, Assalamualaikum. Oh iya, kita belum bikin Q&A kayak lagi ya. Iya, nanti kita share. Oh iya. Nanti habis ini kita lanjut ke Q&A ya Bunda-Bunda ya. Dan juga nanti untuk silicon cup kita kasih linknya ya Mbak ya. Oke. Silicon cup dan wajan tamagoyaki seperti tadi ya. Oke. Oke, Terima kasih dah. Bunda. Assalamualaikum. Sampai ketemu di grup ya. Ya.